Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Saudara, persis di depan rumah Noval Razik, saya temui ayahnya, Pak Supriyaman. Terima kasih Pak telah menerima saya di rumah Bapak. Pak Supriyaman, Noval itu selalu menang dalam kompetisi. Insya Allah selama dia mengikuti lomba selalu menang, walaupun dia menangnya itu juara 1, juara 2, insya Allah menang. Tapi kan juara 1, juara 2 karena tidak sepadan. Ada yang insinyur bertanding dengan anak SMP, Noval maksudnya. Benar. Tapi luar biasa, ada berapa penghargaan yang diterima Noval? Sudah belasan Pak. Dari mana pertama kali Noval tahu itu? Bapak kan kebetulan teknisi listrik. Bapak menurunkan ilmunya pasti. Tapi Bapak membantu setiap hari. Jadi awalnya si Noval ini memang dari kreativitas dia sendiri. Ketika dia pulang sekolah, masa itu SD kelas 6, dia dapat pelajaran ilmu pengetahuan alam. Iya, yang kemudian kentang itu katanya. Iya, di kentang. Jadi dia coba-coba di rumah. Dari situlah mulai dia ingin tahu, Iya. colok-colok pohon, sampai ketemulah pohon kedondong pagar Iya, ini. Benar. Dari mulai dia mengikuti perlombaan itu, kemudian dia terinspirasi lagi dari buahan mengandung asam. Mungkin di pohon juga mengandung asam gitu. Jadi sampailah dia menemukan pohon kedondong. Meskipun secara teori mungkin dia belum bisa menjabarkan apa reaksi kimia, bagaimana proses sehingga listrik itu keluar, belum bisa. Belum, karena si Noval sendiri itu cara menemukan energi itu dia otodidak dengan alat yang sangat sederhana. Iya, saya lihat tadi. Laboratorium ataupun alat pengukur pH gitu. Jadi itu memang imajinasi dia yang membuat kreatif dia itu menemukan energi dari pohon ini. Bapak sendiri lulusan SMK Pak ya? Iya, saya SMK. SMK dan sekarang berwira swasta, melakukan reparasi, menjadi teknisi alat-alat listrik. Iya. Noval sudah besar mau jadi apa katanya Pak? Dia mengharapkan bisa jadi ilmuwan katanya. Mau jadi ilmuwan? Ilmuwan gitu. Semua jadi Ilmuwan di mana itu? ilmuwan untuk untuk Indonesia khususnya Pak. Jadi yang nantinya harapan Noval itu bisa membantu orang banyak, terutama dari alat-alat temuannya. Iya. Ini luar biasa saudara, karena pohon-pohon kedondong pagar ini terus menghasilkan listrik selama pohon ini hidup ya Pak. Selama hidup. Jadi setiap detik dia menghasilkan listrik. Iya. Kalau disimpan maka dia bisa Bisa. bermanfaat bagi masyarakat banyak dan bisa ditanam di mana saja. Mudah menanamnya. Tidak gampang rusak juga ketika ditusukkan elektroda-elektroda tadi untuk menghasilkan listrik ya. Ini temuan yang luar biasa Pak. Karena temuan ini saya dengar Noval juga hendak diboyong ke Jerman. Tidak saja Jerman yang menghubungi Noval. Tidak hanya Jerman yang menghubungi Noval. Iya, akan tetapi dari Turki juga utusannya sudah kemari. Datang ke sini. Iya, Turki, Brunei. Ketiga negara itu menawarkan beasiswa untuk Noval. Beasiswa untuk pendidikannya, untuk mengembangkan alat temuannya. Bagaimana universitas di Jerman itu menghubungi Bapak? Jadi ada salah satu utusannya mereka yang berada di Indonesia, kemudian datang kemari, awalnya ke sekolah karena pada masa itu terpublikasi Noval alamatnya di Madrasah Sanawiyah. Kemudian pihak sekolah mengarahkan ke saya, kemudian di rumah, lalu kita berbicara tentang Noval untuk mereka ingin memberikan beasiswa pendidikan ke Jerman demikian. Oke, apa yang Bapak sampaikan waktu itu? Masa itu saya sampaikan ketika itu si Noval ini dalam masa pendidikan juga saat itu di madrasah. Kelas 3 waktu Kelas itu 3 Kelas 9 ya? Iya, kelas 9 masa itu. Saya masa itu belum bisa kasih putusan karena anak ini Berat juga. masih dalam Bapak juga berat juga melepas Noval ke Jerman. Jadi akhirnya Karena diputuskan Noval tetap sekolah di Langsa, di Langsa. di SMK 2 Langsa, yang tidak jauh dengan Bapak. Iya. Tapi nanti ketika universitas mudah-mudahan kalau dapat tawaran lagi ke luar negeri, Bapak akan ambil. Saya terserah Noval, apabila Noval sudah siap untuk menjalani pendidikan tingkat sarjana, kalau dia mampu saya silahkan. Posisi sekarang Noval mendapat beasiswa dari Indonesia. Ada 2 tawaran dari Oke. Man Ici Serpong dan Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong, negeri ya, dan Madrasah Aliyah 3 Malang. Man 3 Malang. Iya, Oke. Itu yang kemudian disampaikan Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama. Oleh Menteri Agama?
Iya. Langsung Menteri Agama menyampaikan itu? Dari Bapak Direktur. Oh, Dari Bapak pesan dari Menteri Agama? Iya, langsung Bapak Direktur menyampaikan kepada Nopal. Kita sudah mencoba Nopal untuk menjalankan pendidikan di Mantiga Malang, tapi saat itu Nopal merasa takut karena orang tuanya tidak ada di Lagi-lagi nggak mau jauh dari orang tua. Iya, Oke. karena masih kecil mungkin. Dia, Tapi posisi sekarang sekolah ini Iya. beasiswa. Sekolah ini yang di SMK 2 kita bukan beasiswa. Sendiri? Sendiri. Selain dari Kementerian Agama, ada juga Ada beasiswa juga yang lain? dari ini Pertamina EP. Oh, dari Pertamina EP, Nopal diberikan beasiswa 65 juta. Oh. Dengan Sampai selesai nanti SMK? Iya. Setelah SMK, nanti Bapak juga mencoba untuk mencarikan beasiswa lagi. Kalau keluar negeri nggak ada masalah ya Pak ya? Insya Allah. Mudah-mudahan. Bapak tentu sehari-hari beribadah. Bapak mendoakan anak-anak Bapak termasuk Naufal. Iya. Apa doa Bapak untuk Naufal? Doa saya semoga Nopal bisa menjadi anak yang lebih berguna, terutama dengan alat temuannya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tidak muluk-muluk ya Pak? Insya Allah tidak. Tidak muluk-muluk Naufal harus kemudian lulus dari universitas di mana, tidak. Tapi Naufal menjadi anak yang berguna dari temuannya ini dan semakin tekun Insya Allah. untuk melakukan penemuannya ini yang bermanfaat bagi seluruh Benar. bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia khususnya, Pak. Si cilik penemu listrik, di masa mudanya ia menyentak bangsa. Bermodalkan keingintahuan, melakukan percobaan, dan berujung pada pencapaian. Kemampuan serupa mungkin ada di pelosok-pelosok sana. Tinggal bagaimana orang tua yang utama dan lingkungan sekolahnya mengarahkan mereka. Semoga bisa menjadikan inspirasi. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.